Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Tegar, NIM 180401122. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 soal mengenai administrasi basis data. Sebelum kita mulai, di sini sudah ada IRD. Nah, di sini IRD. Saya akan jelaskan secara singkat dulu. Yang pertama itu ada entitas author. Di dalam IRD ini ada entitas author yang atributnya ada URL, name, address. Kemudian relasinya written by dengan book. Book itu mempunyai atribut year, title, price, dan ISBN. Kemudian book juga berelasi published by dengan publisher, yang mana publisher memiliki atribut name, address, font, dan URL. Kemudian ada juga di sini book berelasi dengan shopping basket, yaitu relasinya adalah content, yang mana dalam shopping basket memiliki atribut basket ID. Kemudian shopping basket juga berelasi dengan customer, yaitu relasinya basket of, di mana customer memiliki atribut yaitu name, address, email, dan phone. Kemudian book juga memiliki relasi yaitu stocks, di mana stocks menghubungkan antara book dan warehouse. Warehouse memiliki atribut address, phone, dan code. Baiklah, langsung saja kita mulai dari yang pertama. Di sini soal pertama adalah buatlah query yang digunakan untuk menampilkan data nama warehouse. Berarti kita di sini diminta untuk mengetikkan suatu query yang mana untuk menampilkan data nama warehouse. Nah, untuk itu di sini saya mengartikan nama yang dimaksud adalah kode mungkin ya. Di sini kan dia kan dari entitas warehouse, mungkin maksudnya kode, karena gini, kalau di dalam atau saya tampilkan dulu tabelnya. Sebentar, kita select tentang from warehouse. Nah, di sini kita bisa lihat dari tabel warehouse. Di sini ada 3 warehouse, ada 3 gedung warehouse misalnya. Di sini ada warehouse 0001, ada warehouse 0002, ada warehouse 003. Jadi di dalam tabel saya ini ada 3 warehouse. Oke. Menampilkan data nama warehouse. Nama warehouse-nya tadi itu ya, WR001, WR002, WR003. Selanjutnya, dan jumlahkan seluruh stok buku yang ada pada warehouse atau gudang tersebut. Nah, untuk kita mengetahui jumlah stoknya, kita kan harus mengetahui bukunya apa. Kita harus mengetahui juga berdasarkan entitas buku dan entitas warehouse-nya. Jadi di sini kita akan eksekusi sebuah tabel bernama stok. Kenapa tabel bernama stok? Bukankah tadi entitasnya cuma book sama warehouse? Nah, kardinalitas antara book dan warehouse itu adalah many to many. Jadi syaratnya kalau untuk many to many, tabel relasi akan membentuk sebuah tabel baru. Oke, di sini saya tadi sudah buat tabelnya. Sekarang kita select saja. Select tentang from stocks. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada tabel stok yang mana dia akan menggabungkan antara ISBN yaitu primary key dari book dan juga primary key dari warehouse yaitu kode. Sekaligus di sini juga diminta berdasarkan IRD-nya, di sini ada number. Nah, di sini number yang dimaksud adalah jumlah buku di dalam warehouse tersebut. Jadi di warehouse misalnya nih, jumlah buku di warehouse 002 itu jumlah buku dengan ISBN 99687. Di dalam warehouse 002 ada 100. Kemudian sedangkan di warehouse 001 yang 99687 itu ISBN 99687 itu ada 1100. Nah, di sini begitu juga seterusnya. Nah, di sini kita akan coba untuk menjumlahkan. Di sini kan tadi dimintanya dan jumlah seluruh stok buku yang ada pada warehouse gudang tersebut.
Jadi kita coba untuk menjumlahkan keseluruhan dulu. Keseluruhan isi dari tabel stok ini. Caranya adalah select from select sum. Di sini kita tulis sum. Kemudian number from nama tabelnya stok. Nah, di sini kita langsung saja enter. Nah, jumlah keseluruhan buku dari semua warehouse adalah 8.650. Tapi bagaimana? Misalnya kita hanya ingin mengetahui warehouse 001 saja. Warehouse 001 ini berapa sih jumlah seluruh buku yang ada di dalam? Nah, caranya tetap seperti tadi, tapi kita tambahkan kondisi di sini, yaitu where sama dengan where kode sama dengan kutip. Di sini kutip dulu, kita tulis di sini WR 03 kali 1. Kita ingin mengetahui di warehouse 001 ini ada berapa sih jumlah bukunya. Enter. Nah, jumlah bukunya ada 3.450. Di sini sebenarnya bisa kita jumlahkan manual ya. Di sini ada 1.100 tambah 1.123, ada 1.227. Sebenarnya bisa seperti itu. Iya, kalau datanya sedikit. Bagaimana kalau datanya banyak? Kan nggak mungkin kita jumlahkan satu persatu, bakal memakan waktu yang cukup lama. Jadi caranya seperti ini. Terus kita bisa mengetahui jumlah buku dari buku yang ISBN 996857, 996858, dia juga warehouse 1 di sini, dan ya buku dengan ISBN 445DD. Oke. Atau kita mau tahu nih jumlah buku di warehouse yang kedua berapa sih? Gitu. Sama, kita ganti saja yang ini jadi 2. Nah, sedangkan di warehouse 2 itu ada 2200. Nah, baiklah. Selanjutnya kita akan mencoba yang nomor 2. Di sini katanya, buatlah query untuk menampilkan nama penulis buku dan jumlah buku yang sudah ditulisnya per tahun, dikelompokkan berdasarkan tahunnya. Nah, untuk yang ini kita bisa di sini saya sudah memiliki tabel written by. Tabel written by itu akan saya jelaskan secara singkat. Yang pertama itu written by berasal dari kardinalitas antara author dan book karena sama-sama many to many. Nah, di written by ada ISBN, ada name dan ada address. Di sini yang dimintanya adalah nama penulis, jumlah buku dan juga tahun. Nah, jadi kita di sini sudah mempunyai bukunya. Kita sudah punya namanya, selanjutnya kita juga butuh tahun. Nah, untuk tahun itu kan adanya cuma di book, di written by pun tidak ada gitu. Karena yang masuk ke dalam written by kan tadi hanya primary key, sedangkan year ini bukan primary key, tapi kita butuh. Jadi kita akan menginner join kan antara written by dan juga book. Nah, caranya adalah select name, kemudian kita ingin tampilkan juga year-nya yang jelas. Kemudian nah di sini kita gunakan count ISBN. Maaf, kita gunakan saya besar karena kita besar di situ. From written by, kita inner joinkan dengan book, dengan tabel book ya. Kemudian di tabel book yang kita gunakan adalah using yang menghubungkan antara kedua tabel itu adalah ISBN-nya. Nah, kemudian di sini kita akan group by berdasarkan year-nya. Karena di sini diminta dikelompokkan berdasarkan year-nya, oke? Nah, hasilnya begini. Jadi kita bisa lihat di sini pada tahun 2019 penulis Tegar menulis 2 buku. Kemudian pada tahun 2020 penulis Tegar menulis 3 buku, sedangkan Terelie hanya menulis pada tahun 2022. Di sini kita bisa lihat sebenarnya jumlah buku yang ditulisnya. Oke. Nah, baiklah, yang ketiga itu adalah buatlah satu query yang mengandung subquery. Silakan manfaatkan entitas author, publisher, book, dan relasi yang ada pada entitas tersebut. Jadi di sini kita
akan memanfaatkan antara author dan book serta publisher. Nah, di sini kita bisa menjelaskan bahwasannya sebuah buku kita akan menggunakan tabel di sini, tabel relasinya masing-masing. Jadi kita akan menggunakan tabel written by dan published by. Nah, untuk tabel, jadi kita tidak perlu lagi berurusan dengan tabel autornya secara langsung atau tabel publishernya atau tabel booknya. Kenapa kita menggunakan dua ini? Karena kardinalitasnya many to many. Oke. Jadi bacanya ada banyak buku yang ditulis oleh banyak autor. Kemudian ada juga banyak buku yang dipublikasikan di berbagai publisher gitu. Ada banyak buku. Jadi ada banyak buku yang juga dipublikasikan di publisher gitu. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan tabel written by dan published by. Nah, di sini saya sudah memiliki tabel written by dan published by, yang mana tabel written by mengandung tabel author dan juga tabel book sebagai intinya. Jadi di sini ada ISBN yang dari tabel book, kemudian ada name itu dari tabel author, dan ada address juga dari tabel author. Kemudian ada juga dari tabel published by. Published by ini mengandung yang pertama ISBN dari book, kemudian name ini berasal dari publisher. Nah, di sini saya tadi sudah coba sebuah codingan. Nah, yang untuk subquery. Nah, di sini kita bisa lihat subquery yang sudah saya buat. Di sini ada katanya select. Pertama kita select dulu, kita pilih dulu kita akan membuat sebuah tabel dari subquery-nya yang ini, yang dalam kurung ini. Yang dalam kurung ini adalah subquery-nya. Pertama di sini kita akan select name. Name-nya kan di sini ada dua nih. Name-nya ada dua di sini. Jadi name pertama ini akan saya tambah menjadi as author. Kita akan ubah jadi nama author dulu. Untuk membedakan antara name ini dan name ini, nanti kita akan menampilkan ISBN dan juga name gitu. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan ISBN-nya dari tabel yang written by. Oke, dari tabel yang written by. Kemudian tabel ini dialiaskan sebagai tabel lengkap gitu, dan di-inner join-kan dengan published by. Kita akan inner join-kan dengan tabel published by menggunakan ISBN-nya. Jadi kita relasikan antar dua ini menggunakan ISBN-nya. Oke, kita tengok hasilnya. Di sini kita bisa lihat yang pertama itu ISBN-nya akan ditampilkan buku mana saja yang sudah diterbitkan gitu. Autornya bernama Tegar semua. Jadi ada 4 buku Tegar yang sudah diterbitkan. Ada yang di Erlangga, ada 2 di Gramedia, dan ada 1 di Romantika. Jadi untuk kita sudah menjawab ya. Buat satu query, subquery-nya sudah. Ini subquery-nya. Silakan manfaatkan entitas author, publisher, dan book. Itu sudah terkandung di dalam tabel tabel written by dan tabel published by. Baiklah, sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.